Quran Surat Al-Bayyinah dan hadis tentang amal soleh yang akan kami presentasikan oleh kelompok 12. Quran Surah Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah adalah surat yang ke-98 dari 114 surah dan terletak pada juz 30. Surat Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat dan termasuk surah Madaniyah. Surah Al-Bayyinah diturunkan sesudah surat At-Talaq. Al-Bayyinah artinya bukti yang nyata. Kata Al-Bayyinah diambil dari perkataan Al-Bayyinah yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah diturunkan berhubungan dengan adanya orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik yang tidak ingin meninggalkan keyakinan mereka. Sehingga turunlah surat ini untuk membuktikan bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Agama Islam memiliki pedoman hidup bagi umatnya yang dituangkan dalam Al-Quran, yang mengatur semua aspek kehidupan. Para ahli kitab mengetahui bahwa kelak akan muncul seorang nabi akhir zaman. Orang-orang musyrik Mekah pun mengetahui hal tersebut. Hal tersebut semestinya menjadikan mereka percaya saat itu benar-benar terjadinya, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka tidak mempercayai hal tersebut, justru saling berselisih paham. Makna Quran Surat Al-Bayyinah. Makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Bayyinah. Dalam Surat Al-Bayyinah ayat 1-8 terdapat pernyataan ahli kitab dan orang-orang musyrik bahwa mereka akan tetap dalam agama mereka masing-masing sampai datang Nabi yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Namun apa yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi terakhir dan juga Rasul terakhir? Mereka terpecah-pecah, ada yang beriman, ada juga yang justru mengingkari janji dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sifat dari Nabi Muhammad sudah sesuai dengan yang dijanjikan dalam kitab-kitab. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan berbagai balasan berupa pahala dan kebaikan bagi umat Islam yang beriman dan beramal soleh. Sebab itulah yang membuat amal soleh bisa dikatakan sebagai pelengkap kesempurnaan iman seseorang. Semakin banyak amal soleh yang diperbuat, semakin kuat pula keimanannya. Mengutip buku pendidikan agama Islam dan dipekerti oleh Tatik Pujiani dan Bagus Mustaqim, amal soleh adalah perbuatan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama. Di dalam amal soleh terdapat amal ibadah dan amal jariah, yaitu yang meliputi hablum minallah dan hablum minannas. Arti hadis dari amal soleh yang terdapat di dalam makalah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. 3 amalan yang tidak putus pahalanya, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Sedekah jariah, orang yang ketika hidupnya di dunia mempunyai sedekah jariah, seperti membuat rumah yatim piatu, sekolah, masjid, pesantren, jalan, rumah sakit, dan lain sebagainya karena Allah, maka ketika ia sudah meninggal dunia, akan merasakan nikmatnya pahala dari Allah, berkat sedekah jariah yang ia berikan ketika di dunia. Pahala tersebut akan terus mengalir selama sedekah jariah tersebut tetap dimanfaatkan orang banyak. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Orang berilmu, lalu ilmu tersebut banyak dimanfaatkan orang lain, maka pahala dan dari ilmu tersebut akan terus mengalir kepada orang yang mempunyai ilmu. Itu ketika ia sudah meninggal dunia. Ia akan merasakan nikmatnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat ilmunya yang dimanfaatkan orang lain. Anak yang soleh. Doa anak yang soleh untuk orang tuanya akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada orang tuanya ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Orang tua yang meninggalkan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya akan merasakan nikmatnya pahala kesolehan anaknya.